dengan melihat langsung matahari itu tenggelam, atau dengan memakai ilmu hisab, yaitu melihat bagaimana yang sudah dihisab oleh para ulama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat isya dengan berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan salat witir setelahnya. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya yang telah membimbing kita umat manusia ke jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ustaz-ustaz semuanya, guru-guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keagungan, penuh dengan lipat gandaan pahala dari Allah, serta mendapatkan keampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu landasannya adalah surat Al-Baqarah 183, kemudian 184, kemudian hubungan Al-Quran dengan puasa itu di 185, kemudian ada juga di 187 tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan itu di malam harinya. Kemudian di ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang kedekatan Allah dengan kita hambanya. Allah menyebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, kalau ada hamba-hambaku dari umatmu itu bertanya kepadaku, maka katakan inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku, kata Allah, akan memperkenankan doa hamba-hambaku. Kemudian maka hendaklah mereka menjawab perintah-perintahku, menunaikan kewajiban-kewajiban, kemudian yakin kepadaku, kata Allah, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka dalam kebenaran mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat isya yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwasanya latar belakang turunnya ayat ini atau asbabun nuzul, yaitu berkenaan dengan orang-orang Baduy itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa daripada hamba-hambanya. Kemudian riwayat yang lain juga para ulama menyebutkan bahwa kasusnya adalah karena orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan hambanya
sedangkan jarak kita hamba di bumi dengan Allah yang jauh, nun di langit itu jauh sekali. Dalam riwayat disebutkan sampai 500 perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Kemudian ada di antara sahabat juga yang bertanya kepada Nabi, kapan waktu-waktu yang diistijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah, yang mana Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat ini adalah satu ayat tentang doa dan bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Itu sebelumnya tentang puasa dan setelahnya juga berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut dengan puasa. Ibnu Katsir menyebutkan ini menandakan bahwa ayat ini memberikan isyarat bagi kita umat Islam agar memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan ada 3 tempat atau 3 waktu istimewa yang doa itu dikabulkan di dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu memang ketika kita sedang berpuasa. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwasanya salasatun, ada 3 hal lam yurad da'watuhum, yang doa-doa mereka tidak ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adil. Kemudian da'watul madlum, doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga yaitu lis-shaimi hatta yuftira, bagi orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi dalam kondisi kita mulai dari terbit fajar, min tulu'il fajri ila ghurubis syam, itu menjadi ukuran kita puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu dengan niat bagian dari puasa. Maka waktu itu adalah waktu yang mustajabah doa. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ketika puasa itu, jangan sampai terbersit keinginan pada diri kita yaitu sesuatu yang tidak baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita ketika berpuasa, jangan sampai kita mengungkapkan perkataan yang zur. Qaulaz zur itu para ulama menafsirkan yaitu seluruh perkataan yang membawa kepada dosa. Itu zur namanya. Makanya termasuk dusta di dalamnya, termasuk caci maki, menggunjing, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Karena ketika kita berpuasa, maka terbersit ungkapan-ungkapan kita, hal-hal yang jelek, hal-hal yang membawa dosa, jangan-jangan itu jadi doa bagi kita. Selain pahala puasanya tidak dapat, juga itu menjadi doa dan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, hakikatnya kita disuruh menahan diri untuk tidak mengungkapkan sesuatu kecuali perkataan yang baik atau diam, terlebih lagi ketika kita berpuasa, karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah doa. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, hadisnya redaksi hampir sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Ahmad, juga salasatun lam turad da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil, kemudian juga orang yang terzalimi, doanya itu langsung tanpa hijab. Kemudian yang ketiga yaitu lis-shaimi hina yuftira, bagi orang yang berpuasa ketika berbuka. Kalau tadi kalimatnya hatta, hingga orang yang berpuasa itu sehingga berbuka. Kalau hadis ini adalah hina yuftira, yaitu ketika dia berbuka. Dan ini didukung oleh
hadis-hadis yang lain yang maknanya hampir sama, bahwasanya seseorang di antara kalian itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah atau diistijabah doa, yaitu ketika dia berbuka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita ketika menjelang berbuka itu benar-benar kita harus fokus, khusyuk untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ma'thur yang langsung dari Nabi, misalnya dhahabat dzama'u dan seterusnya. Ada Allahumma lakasumtu disampaikan oleh para ulama, yang itu diikhtilafkan apakah itu hadis atau bukan. Yang jelas itu bagian dari doa atau doa-doa yang lain yang kita itu butuhkan dalam hidup kita, yang kita sangat menginginkan agar itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan doa-doa kita di dalam berbuka itu atau menjelang berbuka itu adalah doa-doa terbaik kita. Kalau kita seorang suami menginginkan keluarga kita tenang, tentram, maka berdoalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan kepada Allah agar pasangan hidup kita, anak keturunan kita benar-benar menjadi penyejuk mata dan jiwa kita. Dan kita jadi pimpinan, kalau jadi itu pemimpin orang-orang yang bertakwa, karena mudah memimpinnya. Itu semuanya kita harus pilih doa-doa terbaik, karena berbuka puasa itu adalah ada waktu yang istijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu 'alal khair. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan. Kapan kebaikan itu didapat? Yaitu ketika mereka bersegera di dalam berbuka puasa. Bersegera kita berbuka, jangan kita tunda-tunda berbuka. Jangan nanti berbuka atau sebentar lagi, tapi pastikan berbuka itu benar-benar pas pada waktu yang sudah tertentu. Apakah kita dengan melihat langsung matahari itu tenggelam, atau dengan memakai ilmu hisab, yaitu melihat bagaimana yang sudah dihisab oleh para ulama kita. Maka ketika itu kita harus bersegera berbuka puasa, karena ada keberkahan di dalamnya, kemudian juga ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsail laili. Sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa thulutsail lail, ketika tinggal tersisa sepertiga terakhir bulan di setiap malam. Maka ketika itu Allah berkata, Allah berfirman, barang siapa di antara hambaku yad'uli, dia berdoa kepadaku, fa'astajabu lahu, maka aku akan mengabulkan doanya. Wa man sa'alani, barang siapa di antara hambaku itu yang meminta kepadaku, maka fa'ataituhu, maka aku akan berikan permintaan itu kepadanya. Barang siapa di antara hambaku yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'aghfiru lahu, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Kita meminta sesuatu, maka Allah memberinya. Kemudian ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Para ulama menyebutkan berkah sahur itu yang pertama berkah makanannya. Yang kita makan itu diberkahi oleh Allah, dapat menguatkan fisik kita untuk berpuasa esok hari. Kemudian juga berkah waktunya, karena itu sepertiga malam terakhir. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit itu mengabarkan kepada Anas bin Malik bahwasanya beliau itu pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melanjutkan dengan salat subuh. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit ini, kam bainahuma, kata beliau, berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan antara sahur dan salat subuh itu? Maka Zaid bin Thabit menjawab, yaitu qadara
khamsina au sittina ayah, yaitu kira-kira kita membaca 50 atau 60 ayat Al-Quran. Itu adalah waktu sahur terbaik. Bukan kita makan sahur tengah malam karena kita begadang kemudian khawatir nanti enggak bangun waktu menjelang subuh, maka kita makan jam 12, jam 1. Itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi sesuai sunnah adalah kira-kira lama waktunya 50 ayat kita baca Al-Quran atau 60 ayat. Jadi sekitar 20 sampai 25 menit atau setengah jam. Kemudian kita menunaikan salat subuh. Ini adalah waktu terbaik untuk kita berdoa. Kalau kita istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita bahwasanya Allah senantiasa akan mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya selama hamba itu lam yad'u bil ismi, selama dia tidak berdoa untuk kejahatan, untuk dosa, untuk kerusakan, untuk kehancuran orang lain. Itu tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Kemudian selama dia tidak qati'ur rahim, selama dia tidak memutuskan silaturahmi, selama dia tidak berdoa untuk memperenggang ikatan ukhuwah Islamiyah, atau dia tidak dalam kondisi bermarah-marahan dengan orang yang beriman yang lama waktunya, selama tidak itu doa kita dikabulkan. Kemudian yang ketiga, selama kita lam yasta'jil, selama dia tidak isti'jal dalam berdoa. Sahabat bertanya, bagaimana yang disebut dengan isti'jal ya Rasulullah? Rasul menjawab bahwasanya isti'jal itu adalah yaqulur rajulu, seseorang itu mengatakan laqad da'autu, sungguh saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, falam ara yastajibuli, tapi aku tidak melihat tanda-tanda aku akan dikabulkan oleh Allah. Itu orang isti'jal. Kemudian fayastahziru inda dzalika, karena itu maka dia berputus asa untuk berdoa, tidak mau berdoa lagi. Kemudian wayada'ud doa, kemudian dia tinggalkan doa itu, sehingga dia tidak berdoa lagi. Itu yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi selama kita tidak memutuskan hubungan silaturahim dengan sesama muslim, selama kita berdoa tidak isti'jal, atau kita berdoa tidak untuk keburukan, maka selama itu Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Maka hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, apabila kita ingin merubah negeri kita ini, kita ingin merubah bangsa kita, kita ingin merubah masyarakat kita, maka mulai perubahan itu dengan kita menyeru, dengan kita menyambut panggilan Allah di bulan Ramadan ini, berpuasa dengan sempurna, tarawih dengan sangat sempurna, menambah keimanan, meningkatkan keimanan dalam berpuasa dengan keikhlasan. Kemudian jangan lupa kita doa kepada Allah agar Allah memberikan perubahan dalam hidup kita, memberikan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat kita, memberikan perubahan yang lebih baik dalam bangsa dan negara kita. Dan insya Allah kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dalam bulan Ramadan, dia memilih waktu-waktu yang istajabah berdoa, kemudian dengan keikhlasan, dengan keimanan menyambut panggilan Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya, yang jangan kita isti'jal dalam berdoa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan. Dan insya Allah bulan Ramadan ini terdapat perubahan besar dalam amal kita ke arah yang lebih baik, terutama kita tingkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah, atau di waktu-waktu lain setelah salat dan lain sebagainya, sebagaimana waktu istajabah doa lainnya. Maka itu kita manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.